Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyambung video sebelumnya, yaitu bagaimana cara menentukan reaksi tumpuan pada balok. Langsung saja, soal nomor 6, hitunglah reaksi tumpuan pada balok di bawah. Jadi sebuah balok dengan panjang 10 meter, di mana tumpuannya, tumpuan A merupakan tumpuan sendi dan tumpuan B merupakan tumpuan roll, dibebani oleh beban terbagi merata dan beban terpusat. Untuk menghitung reaksi A vertikal, kita dapat menghitung dengan cara sigma momen di titik B sama dengan 0, di mana perjanjian tanda yang kita gunakan adalah positif apabila searah jarum jam, dan negatif apabila berlawanan arah jarum jam. Jadi A vertikal dikali 10, hal tersebut dikarenakan jarak dari titik A ke titik B itu 10 meter, dikurang 5 dikali 5. 5 merupakan nilai dari beban terpusat, dan juga jarak beban terpusat ke titik B sama dengan 5 meter. Kemudian dikurang 2 dikali 5 dikali 7,5 sama dengan 0. Hal tersebut dikarenakan 2 merupakan nilai dari beban terbagi merata, 5 merupakan panjang dari beban terbagi merata, serta 7,5 merupakan jarak titik berat beban terbagi merata ke titik B. Sehingga didapatkanlah reaksi A vertikal sama dengan 10 kN ke arah atas. Dan kemudian untuk menghitung reaksi B vertikal, kita dapat menghitung dengan cara sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Jadi A vertikal ditambah B vertikal dikurang 5, dikurang 5 kali 2 sama dengan 0. Sehingga didapatkanlah reaksi B vertikal sama dengan 5 kN ke arah atas. Untuk menghitung reaksi A horizontal, itu nilai A horizontal sudah pasti sama dengan 0. Hal tersebut dikarenakan struktur tidak dibebani oleh beban horizontal. Tapi untuk menghitung gaya horizontalnya, kita dapat menghitung dengan cara sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Kemudian untuk soal nomor 7, sebuah balok overhang atau balok menerus dibebani oleh beban terbagi merata berbentuk segitiga, di mana nilai dari beban terbagi merata yang berbentuk segitiga tersebut memiliki berat 3 kN per meter. Jadi untuk menghitung reaksi A vertikal, kita dapat menghitung dengan formula sigma momen di titik B sama dengan 0. A vertikal dikali 10, dikarenakan panjangnya 10, jarak titik A ke titik B 10 meter, kemudian dikurang setengah dikali 3 dikali 12. 12 merupakan panjang keseluruhan beban terbagi merata berbentuk segitiga, 3 merupakan nilai dari beban terbagi merata, dan setengah. Kenapa dikali setengah? Dikarenakan segitiga ini merupakan setengah dari persegi panjang. Kemudian dikali 10 dikurang 2/3 dikali 12. Kenapa 2/3 dikali 12? Hal tersebut karena posisi dari sentroid penampang segitiga itu 2/3 dari ujung. 2/3 dari sini, dan 1/3 dari sini. Nah, sehingga 2/3 dikali 12, posisinya di sini. Sehingga di sini merupakan 10 dikurang 2/3 dikali 12. Sehingga didapatkan nilai reaksi A vertikal sama dengan 3,6 kN ke arah atas. Sedangkan untuk reaksi B vertikal, kita dapat menghitung dengan cara sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. A vertikal ditambah B vertikal dikurang setengah dikali 3 dikali 12, itu harus sama dengan 0. Sehingga nilai dari B vertikal ialah 14,4 kN ke arah atas. Untuk menghitung reaksi A horizontal, kita dapat menghitung dengan cara sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Dikarenakan struktur tidak dibebani oleh beban horizontal, sehingga reaksi dari A horizontal sudah pasti 0. Untuk soal selanjutnya ialah soal yang sedikit lebih rumit dari soal yang sebelumnya, dikarenakan kita harus menguraikan reaksi tumpuan pada titik B. Perlu diingat, reaksi pada roll hanya searah dengan arah rollnya.
Sehingga di sini kita harus menguraikannya menjadi 1 dan 2. Dan di sini FB cos, sini FB sin. Untuk bebannya sendiri, agar memudahkan perhitungan, kita dapat membaginya dua, membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, beban persegi panjang, dan yang kedua, beban segitiga. Sehingga dengan sigma momen di titik A sama dengan 0, yang mana kali ini perjanjian tandanya berlawanan arah jarum jam bernilai positif, kita dapat menghitung reaksi B itu sama dengan 110 kips. Nah, reaksi B yang di sini bukan reaksi B yang tidak lurus, akan tetapi reaksi B yang miring. Nah, untuk menghitung reaksi A horizontal, kita dapat melakukan perhitungan sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0. Jadi, A horizontal akan memberikan reaksi sebesar dari FB sin 60. Oleh karenanya A horizontal sama dengan 95,3 kips. Sedangkan untuk reaksi A vertikal kita dapat menghitung dengan cara sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0, sehingga didapatlah reaksi A vertikal sama dengan 5 kips. Kemudian untuk soal nomor 9, sebuah balok miring dan dibebani dengan arah beban tegak lurus terhadap balok. Jadi soal ini sedikit lebih sederhana dari soal yang sebelumnya. Untuk menghitung reaksi B vertikal, bukan B vertikal ya, karena untuk soal yang ini sumber referensi kita seperti ini, Y dan X. Jadi kita katakan ini bisa B vertikal ya. Nah, untuk menghitung reaksi B vertikal, kita dapat menghitung dengan cara sigma momen di titik A sama dengan 0, FB dikali 26. 26 merupakan panjang dari bentang balok. Kita dapat menghitung dengan dalil Pythagoras. Kemudian dikurang 52 dikali 13 titik beratnya. Kemudian dikurang 39 dikali 1/3 dikali 26. Nah, perlu diingat pada perhitungan di sini kita membagi beban menjadi dua bagian. Yang pertama, persegi panjang, dan yang kedua, segitiga. Sehingga didapatkan reaksi B itu 39 kips. Kemudian untuk menghitung reaksi A, jika kita gunakan untuk menghitung reaksi A, tapi di sini sumber referensi yang kita gunakan ini sumber referensi pada umumnya, Y, X. Nah, jika kita menghitung reaksi A vertikal pada sumber referensi yang ini, maka arah gaya ini harus kita uraikan. Yang awalnya seperti ini, harus kita uraikan menjadi seperti ini dan seperti ini. Nah, sehingga A vertikal dikurang 12/13 dikali 39, dikurang 12/13 dikali 52, dikurang 12/13 dikali 39 sama dengan 0. Sehingga didapatkanlah reaksi A vertikal sama dengan 48 kips. Reaksi A horizontal merupakan reaksi perlawanan akibat penguraian gaya yang ini. Nah, sehingga reaksi A horizontal dapat kita lihat 5/13 dikali 39 ditambah 5/13 dikali 52 dikurang 5/13 dikali 39. Sehingga reaksi A horizontal itu sama dengan 20 kips.
Kemudian untuk soal nomor 10 merupakan balok overhang atau cantilever dibebani oleh dua beban terpusat. Untuk menghitung momen di titik A, kita dapat menghitung dengan cara sigma momen sama dengan 0, 100 dikali 5 sama dengan 500. Kenapa bernilai negatif? Dikarenakan balok terlentur seperti ini. Sehingga serat bawah tertekan, tapi serat atas tertarik. Kemudian untuk menghitung reaksi tumpuan pada titik A, kita dapat menghitung dengan cara sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Jadi 100 ditambah A vertikal sama dengan 0, sehingga kita dapat reaksi A vertikal sama dengan 100 kN ke arah atas. Sedangkan untuk reaksi horizontal, kita dapat menghitung dengan cara sigma gaya-gaya horizontal sama dengan 0, dan kita dapatlah reaksi A horizontal sama dengan 100 kN berlawanan arah beban. Jadi kalau beban dibebani ke arah kanan, maka reaksinya ke arah kiri. Dibebani ke arah atas, dibebani ke arah bawah, maka reaksinya ke arah atas. Untuk soal nomor 11, masih mirip dengan soal nomor 10, yaitu balok cantilever dan dibebani oleh beban terbagi merata. Untuk momen di titik A atau di tumpuan, itu sama dengan 500 kN, merupakan perkalian dari nilai berat beban terbagi merata, yaitu 10, dikali panjang beban terbagi merata 10, dan dikali jarak dari titik berat beban terbagi merata ke titik A, 5. Sehingga didapatkanlah momen di tumpuan sama dengan 500 kN. Kemudian untuk reaksi A vertikal didapatlah 100 kN. Hal tersebut merupakan penjumlahan dari sigma gaya-gaya vertikal. Dan dikarenakan struktur tidak dibebani secara horizontal, maka reaksi A horizontal sama dengan 0. Untuk soal nomor 12, sebuah balok cantilever dibebani oleh beban terbagi merata berbentuk segitiga. Untuk menghitung momen di titik A atau di tumpuan, kita dapat menghitung dengan cara setengah dikali 10 dikali 10 dikali 2/3 dikali 10 ditambah MA sama dengan 0. Saya akan mencoba menjabarkannya. Yang pertama, setengah. Hal tersebut dikarenakan penampang segitiga itu merupakan setengah dari persegi panjang. Kemudian 10 awal. Hal tersebut merupakan berat dari beban terbagi merata. Beban terbagi merata 10. Kemudian 10 yang kedua merupakan panjang beban terbagi merata yang berbentuk segitiga. Kemudian 2/3 dikali 10. Hal tersebut didapat dari titik berat beban terbagi merata. Jadi titik beratnya 2/3 dikali 10. Sehingga didapatkanlah reaksi momen A itu sama dengan minus 333,333 kN. Untuk reaksi A vertikal, kita dapat menghitung dengan cara sigma gaya-gaya vertikal sama dengan 0. Jadi 10 dikali 10 dikali setengah. Setengah ini merupakan bilangan dikarenakan penampang segitiga merupakan setengah dari penampang persegi panjang. 10 yang awal merupakan nilai dari beban, dan 10 yang kedua merupakan panjang beban. Sehingga didapatkan reaksi A vertikal sama dengan 50 kN, dan dikarenakan struktur tidak dibebani oleh beban horizontal, sehingga reaksi A horizontal sama dengan 0 kN.
Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita berjumpa pada video selanjutnya.